Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Niat membunuh yang merasuki bazar akhirnya berkurang secara diam-diam. Setelah orang banyak menatap Jinmu yang mengerikan dan babak belur, mereka semua tanpa sadar menoleh untuk melihat Lindong. Mereka semua tahu bahwa setelah pertarungan ini, nama Lindong akan menyebar ke seluruh kota Yang. Lagi pula, di kota ini hanya praktisi panggung nirvana yang setengah langka yang memiliki hak untuk berbicara. Oleh karena itu, karena Lindong mampu memaksa Jinmu yang merupakan praktisi nirvana setengah langkah. Oleh karena itu, karena Lindong mampu memaksa Jinmu yang merupakan praktisi nirvana setengah langkah sampai ke tingkat yang menyedihkan, dia jelas memiliki kualifikasi yang sama juga. Pada saat ini ekspresi Jinmu sangat dingin dan berbahaya. Bahkan orang bisa samar-samar melihat ekspresi bengkok di wajahnya saat dia menatap Lindong dengan berbisa. Meskipun hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang luar biasa, dia jelas tahu bahwa meskipun tingkat kultivasi Lindong lebih lemah darinya, kemampuan bertarungnya sangat hebat. Oleh karena itu bahkan untuk orang seperti dia, akan sangat sulit untuk mengalahkan Lindong. Mari kita lihat berapa lama kau bisa menjadi sombong. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu menderita sampai kau memohon kematianmu sendiri. Kau pasti akan menyesali hari ketika kau menyinggung kekaisaran cahaya suciku. Ucap Jinmu menggertakkan giginya saat dia mengutuk dengan kejam di dalam hatinya. Pada saat ini Lindong memilih untuk mengabaikan Jinmu yang tampak muram. Saat matanya dengan tenang melirik Haisa yang melayang di udara dengan senyum lembut dan menakutkan di wajahnya. Orang itu jelas dekat dengan Jinmu. Berdasarkan kekuatan Lindong saat ini, dia secara alami tidak takut dengan praktisi nirvana setengah langkah. Namun jika dia dipaksa untuk bertarung melawan mereka berdua, itu akan sedikit merepotkan baginya. Tentu saja jika itu adalah skenario hidup dan mati yang nyata, dia akan langsung memanggil boneka jiwa darah dan membantai keduanya. Meskipun demikian, kecuali itu benar-benar persimpangan kritis, Lindong tidak ingin menggunakan langkah ini. Setelah pertempuran besar berakhir, suasana di bazar berubah sedikit aneh. Karena dua aktor utama belum pergi, tidak ada yang berani pergi juga. Teman ini, apakah kau menginginkan tubuh guntur matahari besarku untuk 10.000 pil nirvana? Mata Lindong tiba-tiba berbalik ke arah pria berotot kecoklatan dari kerajaan besi. Sebelum dia mengeluarkan tabung bercahaya dan bertanya, "Oh," ketika dia melihat tindakan Lindong, pria berotot kecoklatan itu sedikit terkejut. Segera dia menggertakkan giginya saat dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, baiklah, karena kau telah memberi aku tawaran yang begitu murah hati, bagaimana aku bisa menolaknya? Jika dia telah melelang tubuh guntur, dia bisa mendapatkan setidaknya 13.000 pil nirvana. Sekarang Lindong telah menawarkannya untuk 10.000 pil. Itu adalah harga yang cukup masuk akal." Selanjutnya setelah Lindong menunjukkan kekuatannya, pria berotot kecoklatan itu cukup menghargai bakat Lindong. Bagaimanapun di area ini kekuatan yang berkuasa. Faktanya, Haisa kemungkinan tidak akan lagi berbicara dengan Lindong dengan cara yang tidak sopan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Selain itu, seorang teman tambahan akan menghasilkan lebih banyak peluang. Dan baik Lindong maupun pria berotot kecoklatan itu memiliki ide yang sama. Oleh karena itu, karena Lindong dengan murah hati menawarkan kesempatan untuk menjalin hubungan, tidak ada alasan untuk menolak tawarannya. Ketika dia melihat tindakan Lindong, ekspresi Haisa berubah sedikit muram. Lagi pula, meskipun dia cukup tertarik pada tubuh guntur matahari besar itu, Lindong memilih untuk mengabaikannya dan langsung menawarkannya dengan harga diskon kepada orang lain. Ini mirip dengan tamparan di wajahnya. Namun meskipun dia merasa tidak senang, dia tidak mengancam Lindong seperti yang dia lakukan sebelumnya. Itu
karena dia sangat menyadari bahwa berdasarkan kekuatan Lindong, dia tidak punya alasan untuk takut padanya sama sekali. Teman muda, ini adalah 10.000 pil nirvana. Namaku adalah Motai. Aku dari kerajaan besi. Ucap sosok pria berotot kecoklatan itu melintas sebelum dia langsung muncul di sebelah Lindong. Setelah itu dia langsung menyerahkan tas Qian Kun sebelum dia berbicara sambil tersenyum. Namaku adalah Lindong. Ucap Lindong dengan lembut tersenyum sambil mengambil tas Qian Kun itu. Pada saat yang sama, dia menyerahkan tabung bercahayanya. Namun dia tidak menyebutkan dari kerajaan mana dia berasal. Karena itu sama sekali tidak ada artinya. Di medan perang kuno ini, tidak masalah dari kerajaan mana kau berasal. Tanpa kekuatan, seseorang tidak berguna dan latar belakang seseorang tidak akan mampu membantu sama sekali. Ketika dia mengambil tas Qian Kun itu, Lindong dengan santai melirik pil nirvana yang bulat dan berapi-api di tas itu. Sebelum hatinya berangsur-angsur menjadi panas juga. Sepertinya selain pil nirvana sebelumnya yang dia peroleh, dia hampir mengumpulkan 30.000 pil nirvana. Itu benar. Aku juga memiliki harta jiwa duniawi. Aku ingin tahu apakah saudara Motai tertarik. Sejak dia menemukan pelanggan, Lindong tidak bisa diganggu untuk melanjutkan pelelangan. Lagi pula, masalah yang paling mendesak adalah mengumpulkan 30.000 pil nirvana dan memperbaiki boneka jiwa darahnya. Saat berbicara, Lindong membalik telapak tangannya sebelum drum cahaya suci yang dia ambil dari Li Sheng muncul di telapak tangannya. Segera gelombang kejut energi yang kuat mulai muncul. Drum cahaya suci 3.000 pil nirvana. Harta karun jiwa duniawi. Ketika dia melihat situasi ini, Motai tidak merasa terkejut. Berdasarkan status mereka saat ini, siapa yang tidak memiliki harta karun jiwa bumi? Namun tidak ada dari mereka yang keberatan memiliki lebih banyak harta. Paling-paling mereka bisa memberikannya kepada teman-teman mereka atau itu akan memberikan dorongan kecil untuk kekuatan mereka. Oleh karena itu ketika dia mendengar tawaran Lindong, Motai segera melambaikan tangannya dan tanpa basa-basi lagi menyimpan Soul Treasure di tasnya. Dia segera melambaikan tangannya dan tanpa basa-basi menyimpan harta karun jiwa di tasnya. Ketika dia melihat betapa jujurnya Motai, Lindong tanpa sadar tersenyum. Dia benar-benar iri pada pangeran kaya yang bahkan tidak bergeming sama sekali ketika mereka menghasilkan beberapa ribu pil nirvana. Di dekatnya, ketika Jinmu melihat pemandangan ini, wajahnya yang semula berwarna hijau baja menjadi gelap. Dia secara alami tahu bahwa drum cahaya suci adalah harta karun jiwa milik Li Sheng. Hahaha, sejujurnya, aku paling tertarik dengan seni bela diri peningkatan fisik yang telah dikembangkan oleh saudara Lindong. Jika saudara Lindong bersedia menjualnya, bahkan jika aku harus menggadaikan semua hartaku, aku akan membelinya. Ucap Motai menatap Lindong. Matanya sangat tajam dan seolah-olah dia bisa melihat cahaya kemasan mengalir di bawah kulit milik Lindong. Dia juga mengerti bahwa alasan mengapa Lindong mampu menahan serangan korosif dari Jinmu. Sebagian besar karena seni bela diri peningkatan fisiknya yang kuat. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong dengan lembut mengangkat alisnya. Sepertinya mata Motai sangat tajam. Mungkin alasan mengapa dia benar-benar dapat mendeteksi Hahaha, seni bela diri itu masih belum lengkap. Jika aku menyelesaikannya di masa depan, aku akan mempertimbangkannya untuk menjualnya kepada saudara Motai. Ucap Lindong jelas tidak berniat menjual tubuh emas nirvana kecil. Bagaimanapun dia secara pribadi telah mengalami kekuatan seni bela diri yang meningkatkan fisiknya. Jika dia menjualnya kepada orang lain, itu mungkin menjadi ancaman besar baginya di masa depan. Meskipun dia memiliki hubungan dengan Motai, namun itu tidak dalam. Sehubungan dengan jawaban Lindong, Motai tidak terkejut dengan itu. Dia hanya menyebutkannya dengan santai. Lagi pula, bahkan kerajaan baja mereka tidak memiliki seni bela diri peningkatan fisik yang begitu kuat. Oleh karena itu bagaimana mungkin Lindong bersedia menjualnya? Saudara Lindong, takdirlah yang menyatukan kita berdua. Bagaimana kalau kita mencari tempat untuk mengobrol? Ucap Motai mengubah topik saat dia bertanya sambil tersenyum. Baiklah, ucap Lindong tidak menolak tawarannya.
Muatai jelas berusaha membangun hubungan dengannya dan dia tidak ingin seluruh kota dipenuhi musuh-musuhnya. Saat ini karena dia telah menyinggung Jinmu dan Haisa, akan sangat bermanfaat jika dia bisa mengamankan beberapa sekutu. Ketika dia melihat Lindong menghormati tawarannya, Muatai jelas senang. Segera dia mengambil alih dan memimpin jalan. Di bawah tatapan banyak orang, sekelompok pria meninggalkan pasar. Bajingan itu. Ketika dia melihat sosok Lindong yang akan pergi, Jinmu akhirnya tidak dapat menahan amarah di hatinya saat dia segera memukul kursi batu di dekatnya menjadi debu. Jinmu, anak itu bukanlah tanda yang mudah. Sepertinya kita akan memiliki musuh tangguh lainnya dalam memperebutkan kunci kuno yang misterius. Ucap Haisa secara bertahap turun dari udara saat dia dengan santai berkata, "Apa yang harus ditakuti? Alasan kenapa anak itu menandingiku adalah karena seni bela dirinya. Seni bela diri itu harus sangat membebaninya. Dan sulit baginya untuk terus mengeksekusinya. Di masa depan, jika kita memiliki kesempatan, mari kita serang dia bersama-sama dan dengan cepat membantainya bahkan sebelum dia mendapatkan kesempatan untuk menggunakan seni bela dirinya." Ucap Jinmu berkata dengan suara yang dalam. Di masa depan, jika kita memiliki kesempatan, kita harus menyerang kekaisaran bajanya dan merebut semua pil nirvana mereka. Itu akan menjadi tangkapan yang cukup bagus. Ucap Haisa tertawa kecil saat dia berkata, Jangan khawatir. Aku telah bersekutu dengan beberapa kerajaan yang kuat. Pada saat itu, tidak satupun dari mereka yang akan melarikan diri. Ucap Jinmu perlahan mencengkram tinjunya sementara kilatan berbisa dan beracun berkilauan di matanya. Scene berganti di tempat Lindong dan Motai. Hahaha, aku sudah lama membenci Jinmu itu. Sungguh menggembirakan melihat saudara Lindong memukulinya hari ini. Di sebuah menara di kota Hayang, Motai dan yang lainnya berpisah dan duduk di meja yang berbeda. Sementara itu tawa hangat muncul dari meja. Lindong tersenyum dan dia melihat untuk tidak menjelaskan lebih lanjut. Alasan mengapa saudara Lindong datang ke kota Yang adalah karena kunci kuno yang misterius, bukan? Ketika Motai melihat bahwa Lindong tidak tertarik dengan topik ini, nada suaranya berubah saat dia bertanya, apakah ada orang di kota Yang yang tidak tertarik dengan kunci kuno misterius itu? Lindong dengan lembut tersenyum sambil berkata, itu benar, namun ada banyak praktisi kuat di kota Yang. Hanya karena kerajaan kelas menengah saja sudah ada beberapa di sini. Sementara itu untuk kerajaan tingkat rendah, ada ratusan dan ribuan dari mereka. Ucap Motai menghela nafas saat dia berkata. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Kekaisaran di wilayah Suan Timur dibagi menjadi beberapa kategori juga. Misalnya Kekaisaran Cahaya Suci dan Kekaisaran Baja dianggap sebagai kekaisaran kelas menengah. Sedangkan dinasti yang agung mereka paling banyak adalah kekaisaran kelas rendah. Saudara Motai, bisakah kau memberitahuku di mana kunci kuno misterius itu akan muncul? Mata Lindong berbalik saat dia bertanya. Bukan rahasia besar di kota Yang. Sehubungan dengan Lindong, Motai telah merencanakan untuk membangun hubungan yang baik dengannya. Oleh karena itu dia memilih untuk tidak menyembunyikan masalah ini karena dia secara alami tahu secara langsung mengatakannya kepadanya. Tempat di mana kunci misterius itu berada adalah pegunungan guntur granit di dekat kota Yang. Namun ada binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan itu. Dan beberapa dari mereka mampu menandingi praktisi tingkat setengah langkah ke nirvana. Faktanya di wilayah terdalam, bahkan ada binatang iblis tingkat nirvana. Binatang iblis tahap nirvana. Hati Lindong bergidik. Sepertinya tidak mudah untuk mendapatkan kunci kuno yang misterius. Selain bersaing dengan begitu banyak kerajaan lain, mereka juga harus mengkhawatirkan binatang iblis yang kuat. Jauh di dalam pegunungan guntur granit, ada lembah Gunung Guntur. Dikatakan bahwa lembah Gunung Guntur ini adalah tempat di mana seorang praktisi elit kuno dilatih dan praktisi elit kuno itu adalah salah satu penjaga yang melindungi kunci kuno yang misterius. Oleh karena itu kunci kuno misterius itu harus disembunyikan di lembah granit Guntur itu. Hahaha, belum lama ini, seorang praktisi panggung nirvana setengah langkah yang sangat mahir menyembunyikan dirinya. Dia menyelinap ke Gunung Guntur.
Konon ada banyak harta berharga, seni bela diri, ramuan, serta harta karun jiwa. Dan bahkan pohon dewa simbol surgawi yang legendaris. Selama seseorang mampu memperbaikinya, itu akan memungkinkan master simbol tingkat tinggi itu akan membuat terobosan lain dan maju ke master simbol surga. Pada saat itu mereka akan menjadi cukup kuat untuk menandingi seorang praktisi panggung nirvana. Pohon dewa simbol surgawi. Ketika 4 kata ini masuk ke telinganya, pikiran Lindong langsung berdengung. Pohon roh simbol surga adalah jenis makhluk spiritual yang unik. Untuk master simbol yang mengolah energi mental, tidak diragukan lagi itu adalah keberadaan seperti dewa. Dikatakan bahwa jika master simbol jiwa peringkat tinggi mampu memperbaikinya, kemungkinan besar dia akan mampu melewati langkah penting itu dan mencapai ranah master simbol surga. Seorang master simbol surga setara dengan seorang praktisi panggung nirvana. Selain itu, master simbol surga dan master simbol jiwa adalah 2 tingkat yang sama sekali berbeda. Jika seseorang akan mengatakan bahwa master simbol jiwa terjebak pada penggunaan energi mental yang dangkal, maka master simbol surga akan dikenal sebagai seseorang yang benar-benar telah mencapai tingkat berikutnya. Dikatakan bahwa beberapa master simbol surga yang kuat mampu memadatkan energi mental menjadi simbol ajaib dan memindahkan kekuatan tanah dengan satu gerakan. Mereka memiliki kekuatan yang besar dan bahkan seorang praktisi panggung nirvana akan menemukan master simbol surga sebagai lawan yang agak merepotkan. Karena setelah menjadi master simbol surga, energi mental seseorang akan menguat seolah-olah telah mengalami metamorfosis. Dan kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Oleh karena itu ketika Lindong mendengar bahwa sebenarnya ada objek legendaris seperti pohon roh simbol surga di lembah granit guntur, bahkan dengan ketenangannya dia tidak bisa menahan perasaan sedikit sulit untuk bernafas. Jika dia bisa mendapatkan pohon roh simbol surga ini, dia akan memiliki peluang besar untuk menyerang tingkat master simbol surga. Selama dia mencapai alam ini, bahkan jika dia bertemu dengan praktisi panggung nirvana sejati di masa depan, dia akan memiliki kekuatan untuk bersaing bahkan tanpa menggunakan boneka jiwa darah. Dari sudut pandangnya saat ini, hanya iming-iming dari pohon roh simbol surga ini saja sudah cukup untuk membuatnya berani menghadapi kesulitan dan bahaya yang tak terhitung jumlah. Hanya dengan iming-iming pohon roh simbol surga ini saja, itu sudah cukup untuk membuatnya berani menghadapi kesulitan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya untuk memasuki lembah granit guntur. Hahaha, sudah banyak master simbol jiwa yang telah ditarik. Target mereka adalah pohon roh simbol surga. Selain itu, meskipun dikatakan bahwa objek ini tidak terlalu menarik bagi mereka, jika kita dapat memperolehnya dan menjualnya kepada master simbol jiwa itu, kemungkinan akan bernilai 100.000 pil nirvana. Setelah melihat api di mata Lindong, Mote tidak menemukan ini tidak terduga. Bagaimanapun pohon roh simbol surga ini terlalu berharga dan sulit untuk menemukan seseorang yang tidak akan tergoda. Di satu sisi, ketika trio Moling mendengar nomor ini, ekspresi mereka agak berubah. 100.000 pil nirvana. Bahkan jika mereka membalikan pembendaharaan keluarga kerajaan, mereka hampir tidak akan bisa mengumpulkan jumlah seperti itu. Memikirkan bahwa pohon roh simbol surga ini sebenarnya sangat berharga, Lindong mengangguk. Dia tahu bahwa harga ini masih diremehkan. Selama seseorang mampu mencapai ranah master simbol surga, seseorang harus tahu bahwa bagi para praktisi ini untuk maju ke tahap nirvana, harga yang harus mereka bayar tidak sesederhana 100.000 pil nirvana. Jadi fakta bahwa seseorang dapat membeli pohon roh simbol surga ini untuk 100.000 pil nirvana seharusnya sudah membuat seseorang membakar dupa dan berterima kasih kepada leluhurnya atas rezeki nomplok seperti itu. Meskipun ada banyak harta karun di dalam lembah Gunung Guntur, itu adalah tempat yang berbahaya. Tidak hanya ada berbagai binatang iblis kuat yang menjaga tempat itu, ada juga berbagai jenis segel. Jika satu demi satu nasib buruk menyerang segel, seseorang tidak akan bisa pergi. Meskipun praktisi setengah langkah menuju nirvana sejak saat itu berhasil masuk, dia diracuni saat kembali dan kehilangan nyawanya tidak lama setelah itu. Ucap Mote menghela nafas saat berkata. Mendengar kata-kata ini Lindong tidak terkejut.
Medan perang kuno bukanlah tempat yang baik. Memang ada banyak harta karun di dalamnya. Tetapi jika seseorang tidak memiliki kemampuan, seseorang mungkin akan dengan patuh menemukan tempat dan memperbaiki pil nirvana. Dengan mencari harta karun di tempat-tempat ini sama saja dengan mencari kematian. Saat ini ada begitu banyak praktisi yang kuat di kota Yang. Seharusnya tidak ada masalah berurusan dengan banyak binatang iblis di pegunungan guntur granit, bukan? Ucap Moling terkekeh saat bertanya. Ya, mereka mampu menghadapi binatang iblis. Namun, mereka akan menjadi lebih menakutkan daripada binatang iblis di depan harta. Ucap Mote dengan anehnya tertawa sebagai jawabannya. Moling sedikit terkejut. Segera setelah itu dia perlahan menganggukkan kepalanya. Memang meskipun binatang iblis ini ganas, manusia bahkan lebih aneh dan licik. Tidak ada yang tahu apa yang ada di hati seseorang. Dan tidak ada yang bisa tahu apa yang dipikirkan orang lain. Mereka mungkin sekutu pada saat ini, tetapi selanjutnya pihak lain akan menusuk belati ke hatimu. Saudara Mote, aku ingin tahu apakah ada kerajaan peringkat tinggi di kota Yang. Ucap Lindong tersenyum sedikit dan tiba-tiba bertanya. Mengingat kartunya saat ini, ketakutan terbesarnya tentu saja adalah praktisi panggung nirvana. Karakter seperti itu seharusnya tidak muncul di kerajaan peringkat menengah biasa. Karena memang demikian, hanya ada kerajaan peringkat tinggi yang lebih kuat. Pasti ada praktisi panggung nirvana sejati dalam kerajaan semacam ini. Tidak ada kerajaan peringkat tinggi yang tiba di kota Yang. Namun ini tidak berarti bahwa tidak akan ada kerajaan peringkat tinggi yang akan muncul dalam pertarungan untuk kunci rahasia kuno. Menurut yang aku tahu, berita ini sudah menyebar. Harta karun rahasia kuno bukanlah harta karun biasa. Bahkan kerajaan tingkat tinggi itu akan ngiler sedikit karenanya. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa tidak ada kerajaan peringkat tinggi yang diam-diam bersembunyi di pegunungan, menunggu saat terakhir untuk bertindak. Ucap Mote menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Lindong perlahan mengangguk. Sepertinya perjuangan untuk kunci rahasia kuno ini memang sangat intens. Akan agak sulit untuk berhasil mendapatkannya. Di waktu berikutnya, Lindong sekali lagi menyelidiki beberapa informasi. Sementara Mote tidak pelit dengan apa yang dia ketahui untuk membangun hubungan mereka. Setelah kedua belah pihak bebas berbicara untuk waktu yang lama, Lindong akhirnya bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Hahaha, Saudara Lindong, orang-orang dari kota Yang akan berkumpul dan memasuki lembah granit guntur dalam 5 hari. Pada saat itu kami akan berpergian bersama sehingga kami akan dapat saling menjaga di sepanjang jalan. Ketika dia melihat Lindong berdiri, Mote tertawa kecil dan berkata, tentu, kedengarannya sangat bagus. Selamat tinggal. Ucap Lindong menyeringai sambil menganggukkan kepalanya dan mengatupkan kedua tangannya ke arah Mote sebelum berbalik, membawa trio Moling bersamanya saat mereka pergi. Saat dia melihat sosok mereka yang pergi, mata Mote sedikit menyipit sementara tatapannya berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini Lindong dan gengnya melakukan perjalanan melalui kota, bergegas menuju tempat istirahat mereka. Moling mengikuti di belakang Lindong melirik ke belakang mereka sebelum tiba-tiba bertanya. Saudara Lindong, kau berencana untuk bekerja sama dengan orang itu? Itu tidak bisa dibilang bekerja sama. Lebih seperti saling membutuhkan. Tentu saja aku tidak sebodoh itu untuk mempercayainya. Seperti yang dia katakan, kau tidak bisa mempercayai siapapun kecuali orang-orangmu sendiri di depan harta karun semacam itu. Dia ingin mengikat kita hanya untuk mengumpulkan beberapa chip tawar dan kekuatan pertempuran. Ketika benar-benar mengumpulkan harta, tidak ada yang tahu apakah dia akan berselisih dengan kita. Ucap Lindong samar-samar tersenyum. Setelah mendengar ini, Moling menghela nafas lega. Dia khawatir Lindong akan menodongkan pistol ke tangan orang itu. Tetapi dari kelihatannya, Lindong tampaknya memahami situasi lebih jelas daripada dirinya sendiri. Pada saat ini Lindong terkekeh sambil melihat keluar kota. Pegunungan yang tidak pernah berakhir naik dan turun seperti binatang besar. Sambil memancarkan aura jantung berdebar. Dari informasi yang diperolehnya dari Motai, Lindong dengan jelas mengerti betapa sulitnya untuk berhasil memenangkan kunci rahasia kuno. Dengan kekuatannya saat ini,
Sudah agak melelahkan untuk menangani beberapa kerajaan peringkat menengah yang kuat. Dan tidak ada yang tahu yang bisa mengatakan dengan pasti apakah kerajaan peringkat tinggi yang lebih kuat akan muncul dalam pertempuran ini. Untungnya pil nirvana sudah dikumpulkan. Dalam waktu 5 hari ini, aku perlu memurnikan boneka jiwa darah. Hanya dengan begitu aku akan benar-benar memiliki kartu truf lain. Boneka jiwa darah yang belum dimurnikan itu mirip dengan bom. Jika dia bertemu dengan praktisi panggung nirvana, dia perlu membagi beberapa perhatian untuk menekan aura buruk boneka jiwa darah untuk mencegah kehilangan kendali. Jadi ini jelas bukan situasi yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Hanya dengan memurnikan aura buruk dari boneka jiwa darah secara menyeluruh, benda ini akan menjadi kekuatan terbesar di tangannya. Sementara juga memberinya kekuatan untuk berurusan dengan praktisi panggung nirvana. Pada saat ini malam berangsur-angsur menyelimuti daratan. Namun kota besar itu tidak menjadi sunyi karena ini, tetapi malah menjadi semakin berisik. Cahaya dari api membumbung di langit menerangi area dalam radius 100 mil. Di hadapan kota seperti itu, bahkan binatang iblis tidak berani datang sesuai keinginan mereka. Meskipun mereka ganas, bagaimanapun juga mereka memiliki kecerdasan. Dan karenanya tidak akan dengan mudah mengambil resiko seperti itu. Penginapan Lindong dan rombongannya berada di distrik yang dianggap agak terpencil di kota. Inilah yang dibutuhkan Lindong. Kemungkinan akan ada gangguan yang cukup besar jika dia memurnikan boneka jiwa darah. Jika kebetulan dilihat oleh praktisi yang lainnya, maka itu akan menimbulkan banyak masalah. Boneka jiwa darah yang mampu melawan praktisi panggung nirvana, nilainya kemungkinan akan sangat fantastis. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa kekaisaran peringkat tinggi juga akan menargetkannya. Pada saat itu mereka kemungkinan akan menjadi gila dan menyerang Lindong satu persatu. Di ruang batu yang tertutup rapat, cahaya lembut menyebar keluar, membentuk gambar terbalik yang berkedip-kedip di tanah. Pada saat ini Lindong diam-diam duduk di ranjang batu. Matanya terpejam saat dia menyesuaikan kondisinya. Dia bermaksud untuk memurnikan boneka jiwa darah malam ini. Pada saat ini, Xiaodao tersapu keluar dari tubuh Lindong. Cakarnya menari-nari saat lingkaran cahaya hitam keunguan menyembur keluar. Ini benar-benar membungkus ruangan batu itu. Aku telah menyegel ruangan. Gangguan apapun di sini tidak akan menyebar keluar. Dengan cara ini, kau dapat bersantai dan memurnikan boneka jiwa darah. Ucap Xiaodao melambaikan cakarnya saat berkata, "Baiklah, panggil boneka jiwa darah. Aku menunggu untuk melihat betapa ganasnya hal itu hari ini." "Baiklah," ucap Xiaodao. Lindong memasang ekspresi serius sambil menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia menarik nafas dalam-dalam saat pilar cahaya lembut keluar dari jimat batu di tengah telapak tangannya. Cahaya darah meledak dari dalam pilar cahaya dan berubah menjadi sosok merah darah yang muncul di ruangan batu. Saat sosok merah darah muncul, aura mengerikan yang mengejutkan langsung menyembur keluar, menyebabkan seseorang merasa seolah-olah berada di lautan darah yang deras. Jimat batu terbang keluar dari telapak tangan Lindong dan terus-menerus menembakkan sinar cahaya lembut yang menyelimuti sosok darah dan menekan aura mengerikannya yang bergelombang. Selanjutnya cahaya hitam mengalir keluar dari puncak penjara yang berat di atasnya, menekan boneka jiwa darah untuk menghindarinya lepas kendali. Namun bahkan dengan dua kekuatan yang kuat ini, kilatan buas masih mengalir di matanya ketika boneka jiwa darah dipanggil. Sementara raungan yang mirip dengan binatang buas keluar dari tenggorokannya. Bukan giliranmu untuk berperilaku buruk. Perhatikan bagaimana aku menjagamu, ucap Xiaodao dengan dingin menengus dingin. Pada saat ini dia melambaikan cakarnya saat tas Qian Kun terbang keluar dari lengan Lindong sebelum ribuan pil nirvana bulat dicurahkan di bawah tatapan penuh rasa sakit dari Lindong. Mereka jelas akan mengeluarkan senjata besar kali ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miho dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.